Baik, kemudian para ulama mengatakan kaifa tad'u lakal malaikah, ya. Bagaimana supaya kita ini dapat doa-doanya para malaikat, atau amal apa saja yang kemudian malaikat itu akan mendoakan kita semua. Baik, ini poin-poin yang perlu mungkin kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqatun nasuh. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, atau orang-orang yang senantiasa mendawamkan kalimat istighfar. Ya. Di bulan Ramadan aja kita disuruh memperbanyak mohon apa, Pak? Ampunan kan? Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, cinta kepada ampunan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Lebih kita berada di 10 terakhir Ramadan, kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, dan kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, yang diminta kata Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan riwayat beliau adalah diajarkan oleh Nabi perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa banyak dibaca Ustaz? Tidak dibatasin, sebanyak-banyaknya kita baca di 10 terakhir Ramadan, ya. Bitaubatis sadiqati wal istiqamati ala tariqillah. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan Allah. Maksudnya adalah istiqamah dia meniti Al-Qur'an, istiqamah dia meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berat itu kan istiqamah, Pak. Ya. Ayat yang paling berat turun kepada Nabi itu apa, Pak? Ayat apa? Istiqamah. Itu ayat yang paling berat. Bahkan sampai kata beliau, syayyabatni suratu Hud, aku ini dibikin beruban itu gara-gara turunnya surat Hud. Apa kira-kira maksudnya aku ini dibuat beruban, ya, ketika turun surat Hud? Betapa beratnya surat Hud itu ketika turun kepada Nabi SAW. Karena apa perintahnya? Fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ketika turun ayat ini kata Rasul, ini ayat yang membuat aku menjadi beruban. Ayat ini menjadi saya begitu terasa berat kata Nabi SAW. Karena memang hati manusia itu adalah selalu berbolak-balik. Ya. Oleh karena yang kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai jiwa kami, Engkau yang menguasai hati kami, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, tetapkan apanya? Ditetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Jangan sampai dipalingkan hati kita oleh Allah. Karena di dalam satu riwayat yang sahih, hati hamba atau jiwa manusia itu berada di antara dua jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Mudah Allah Ta'ala robah. Orang yang tadinya jadi guru agama bisa murtad. Bisa terjadi, Pak? Ya, bisa? Yang tadinya menjadi guru agama, paham Al-Quran, paham hadis, paham sirah nabawiyah, malah sekarang jadi penghina agama. Terjadi. Ya, coba bayangkan siapa yang mengira. Yang tadinya adalah orang yang begitu dekat dengan agama, begitu paham dengan Islam, tapi kemudian Allah Ta'ala yuqallibu kaifa yasha, jiwanya dibalik sedikit oleh Allah, menyimpang. Dan orang kalau sudah menyimpang dari kebenaran itu susah lagi untuk mendapatkan hidayah Allah. Ya. Terkadang lebih mudah orang itu dari tadinya mohon maaf, dari tadinya dia bukan muslim kemudian menjadi Islam, terkadang lebih mudah dibandingkan orang yang tadinya Islam kemudian dia mohon maaf keluar dari Islam untuk mendapatkan hidayah Islam lagi. Itu adalah sangat sulitnya, luar biasa. Ya. Seringkali yang kita temukan adalah orang itu mudah dapat hidayah yang tadinya adalah non-muslim 100%, kemudian dia mendapatkan hidayah apa? Islam. Daripada orang yang mohon maaf yang tadinya Islam kemudian dia keluar dari Islam untuk bisa dapat hidayah lagi, itu membutuhkan satu perjuangan luar biasa. Karena gak mudah tuh dapat hidayah Allah. Karena hati hamba itu mudah dibolak-balikkan oleh Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala mudah membolak-balikkan hati hamba. Ya. Nah, maka ada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan istiqamah di atas jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Silakan bisa dibuka Al-Quran, surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, alladzina yahmiluna al-arsha, dan para malaikat yang memikul arsy Allah, ya. Jadi ada malaikat yang tugas mereka memikul apa? Arsy-nya Allah, ya. Berarti kita harus meyakini arsy itu ada. Dan ada juga malaikat yang memikul arsy Allah Ta'ala. Waman haulahu, dan ada malaikat yang ada di sekitar arsy-nya Allah. Jadi ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat-malaikat yang berada di sekitar apa? Arsy. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih mereka. Dan kalau malaikat itu bertasbih itu nggak putus-putus, Pak. Kalau kita mah zikir terkadang sebentar-bentar putus. Kalau malaikat nggak putus-putus zikirnya, ya. Kalau kita baru zikir sebentar putus, ya. Zikir lagi putus. Kalau malaikat kagak putus. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Berarti ada malaikat yang tugasnya adalah memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan malaikat itu berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti apa? Ittiba apa ya? Ittiba, mengikuti, ya. Wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalanmu ya Allah, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulmu. Waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari siksa api neraka jahanam. Ini doa yang pertama dari para malaikat. Doa yang kedua, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Rabb kami, masukkanlah mereka jannati adnin, ke dalam surga-surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan untuk mereka. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga rupanya diminta oleh para malaikat itu bukan sendirian. Ya Allah, masukkanlah orang beriman itu dalam surgamu bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, bersama anak keturunan mereka. Jadi malaikat itu minta kepada Allah agar orang beriman jangan masuk surga sendiri, tapi masuk surga dengan siapa? Orang-orang yang mereka cintai, dengan orang tua mereka, dengan pasangan mereka, dan juga dengan anak keturunan mereka, bahkan dengan sahabat-sahabat terbaik mereka. Siapa yang mintakan, Pak? Para malaikat. Jadi supaya Pak, melengkapi kebahagiaan itu, rasanya mohon maaf Pak, orang itu nggak cukup bahagia sendiri, tapi juga bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Ya ibaratnya gini Pak, kalau orang ke luar negeri mau ke tempat yang sangat indah, kan kita nggak kepingin pergi ke tempat itu cuma sendiri, pasti kita kepingin ajak orang-orang yang kita cintai juga. Itu sudah fitrah sebenarnya Pak. Ya, orang beriman tuh fitrahnya mencintai kebaikan untuk orang lain, mencintai kemuliaan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang dicintai, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak ketuanya. Dia senang kebaikan untuk mereka. Ya, apa yang mereka ingin untuk dirinya, itu juga yang dia inginkan untuk saudaranya. Itu adalah al-mu'min seperti itu. Ya. Dan ini didoakan oleh para malaikat tadi, ya Allah masukkanlah mereka dalam surga Aden yang engkau janjikan kepada mereka bersama orang baik yang beriman dari ayah mereka, pasangan mereka, dan juga dzurriyyah mereka. Dzurriyyah apa artinya? Keturunan, mau anak, mau cucu. Di bawahnya cucu apa namanya Pak? Cicit. Di bawah cicit apa namanya? Coba Pak Hardo. Ya, di bawah cicit apa coba namanya Pak? Cicit. Di bawahnya cicit lagi apa namanya Pak? Di bawahnya itu apa lagi namanya? Wallahu a'lam aja deh. Kalau kita kagak tahu mah cukup wallahu a'lam aja deh. Ya kita
memang ada satu ada satu hal ya yang mungkin ini berbeda kita dengan kebiasaan orang-orang Arab. Kita ini di Indonesia atau pada kita umumnya biasa kita kenal itu adalah paling tinggi itu sampai pada buyut kita. Itu udah paling tinggi. Ya. Kakek insya Allah kita ada kenali kakek kita. Kemudian berikutnya di atasnya kakek buyut kita. Coba sekarang di atas buyut kita, terkadang kita nggak tahu. Oh siapa tuh orang tua buyut kita? Nggak tahu. Karena kita nggak menjaga namanya syajaratun nasab. Syajaratun nasab itu artinya pohon nasab. Jadi misalnya bapak si A, ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Ini Fulan ini anaknya siapa? Fulan. Sampai generasi kalau dia hidup di zaman Nabi dulu ketemu. Kalau orang Arab tuh dia jaga tuh Pak. Ya. Kalau kita biasanya Pak Hardo, itu yang paling tinggi itu adalah ya buyut aja deh. Di atasnya buyut, wallahu a'lam karena kita nggak terbiasa menjaga nasab itu. Mungkin perlu kita coba Pak, ya. Mungkin coba kita telusuri keturunan nasab kita itu sampai kepada siapa. Jangan-jangan antum ini mungkin nanti tersambung dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang tersambung dengan Abu Musa al-Asy'ari, ada yang tersambung dengan Abdullah bin Umar, ada yang tersambung dengan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam, kan kita nggak tahu Pak. Ya, bisa terjadi nggak Pak? Bisa, cari nasabnya. Baik. Jadi itu tadi doa dari para malaikat. Doa mereka yang ketiga, waqihimus sayyiati wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimta. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala keburukan, dan siapa saja yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari itu faqad rahimta, berarti Engkau telah limpahkan rahmat kepada mereka. Wadzalika huwal fawzul azim, itu adalah merupakan kemenangan yang paling besar. Apa kemenangan yang paling besar para jamaah? Ketika orang sudah masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu sebenarnya yang disebut dengan al fawzul azim. Jadi kalau ditanya orang yang bahagia itu apa? Orang-orang yang dimasukkan di dalam al-jannah dan Allah Ta'ala lindungi dari siksa nerakanya. Baik. Qala Ibnu Atiyah, ya, berkata Ibnu Atiyah, balaghani anna rajulan qala li ba'di salihin, telah sampai kepadaku sebuah kisah seorang laki-laki pernah berkata kepada sebagian orang saleh. Jadi ada laki-laki datang kepada orang saleh, ud'uli wastaghfirli, wahai orang saleh tolong doakan aku dan mohonkan ampunan untuk aku kepada Allah Ta'ala. Faqala lahu, maka orang saleh itu menjawab, tub itu artinya adalah perbanyaklah istighfar kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, wattabi' sabilallah, dan ikuti jalan Allah, ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastaghfir laka man huwa khairun minni, maka nanti engkau akan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari orang yang lebih baik dari aku, kata orang saleh ini. Siapa maksudnya kira-kira? Para malaikat. Jadi yang mendoakan bukan hanya saya, yang mendoakan nanti adalah orang yang lebih baik daripada aku. Humul malaika, itu para malaikat. Berarti orang soleh aja mengakui Pak, ada doa yang lebih hebat, ada doa yang lebih afdal, ada doa yang lebih terbaik. Doaul malaika, doanya dari para malaikat-malaikat yang mulia. Qala Yahya bin Mu'az ar-Razi li ashabi fi hadhil ayah, berkata seorang ulama salaf bernama Yahya bin Mu'az ar-Razi li ashabihi kepada teman-temannya mengenai ayat ini, ifhamuha fama fil alam junnatan arja minha. Pahamilah ayat ini, kata beliau, ya, tidak ada di alam semesta ini sebuah perisai. Apa perisai itu Pak? Ya, tameng, pelindung, ya, bahasa Arabnya junnatun. Jangan sampai salah baca ya Pak ya. Ini bahasa Arab, hurufnya sama, harokatnya beda makna Pak. Ya. Jim, nun, ta. Jimnya itu bisa diharokatkan 3, bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah. Salah harokat, beda makna. Itu jaraknya antara langit sama bumi Pak. Ya. Jannatun, apa artinya jannatun? Surga. Ya, berarti jimnya harokat fathah. Jannatun.
Baik, sekarang jimnya kita harokatkan kasroh, jinnatun. Apa dia jinnatun? Bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, sekarang jimnya Ustaz dhammahkan. Berarti bacaannya apa? Junnatun. Hurufnya sama, Pak. Ya, tapi harokatnya beda, jauh sekali artinya. Itulah keunikannya bahasa Arab. Ya. Nah, kita kenapa Ustadz bisa baca walaupun gak ada harokat? Itu ada ilmunya, namanya ilmu nahu dan sorof namanya. Kalau di pesantren itu biasanya dipelajari, ya. Misalnya kita baca Quran, misalnya gak ada harokat itu bisa kebaca, Pak. Ya, atau kita baca bahasa Arab yang gak ada harokat bisa kita baca. Karena kenapa? Karena belajar namanya ilmu nahu dan sorof. Ya. Itu para ulama-ulama kita tuh hebat-hebat, Pak. Cuma ada satu kekurangannya, ya, tidak komunikasi bahasa Arab, ya. Apalagi kalau orang ngomong bahasa Arab yang penting naam aja, naam gitu. Ya, ulama-ulama kita itu kalau baca kitab, terjemahkan kitab pinter, Pak. Ya. Tapi kurangnya di komunikasinya karena tidak dibiasakan untuk untuk bicara, ya. Sedangkan yang bahasa itu mesti ngobrol kan, ya, namanya bahasa mesti ngobrol. Jadi kalau orang belajar grammar itu sebenarnya hanya untuk mengetahui aja, tapi kalau untuk menguasai ya tidak cukup grammar, harus dia komunikasi, ya. Baik, kemudian tadi dikatakan oleh siapa tadi? Seorang ulama salaf bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ketika dia berkata, ifhamuha fama fil alam junnatan arja minha. Ada satu perisai yang paling kita harapkan kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih baik dari itu. Inna malakan wahidan. Sesungguhnya seorang malaikat saja, lau sa'alallah ayyaghfira li jami'il mu'minin laghafara. Kalau satu malaikat saja memintakan doa, memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman, Allah Ta'ala pasti mengampuni mereka. Karena doa-doa malaikat apa tadi? Diijabah oleh Allah. Kaifa wa jami'ul malaika wa hamalatul arsy yastaghfiruna lil mu'minin. Apalagi kalau ia mendoakan tuh banyak malaikat dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, maka doa-doa mereka, ampunan mereka yang mereka minta kepada Allah dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita kejar para jamaah ayah bunda, bapak ibu-ibu, untuk kita bisa mendapatkan doa-doanya para malaikat. Itu golongan yang pertama tadi, orang yang bertaubat dan orang yang selalu mengikuti jalan kebenaran.